Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hidayat Ardiansah dengan NIM 12240500136. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 25 teori komunikasi. Yang pertama ada teori hierarki media. Pengertiannya, teori ini menyatakan bahwa media massa memiliki hierarki atau tingkatan dalam penyampaian pesan, di mana media yang lebih kaya akan informasi seperti televisi memiliki pengaruh lebih besar dibanding media yang lebih sederhana seperti koran. Contoh dari teori ini, misalnya ketika sebuah perusahaan meluncurkan produk baru, iklan di televisi cenderung lebih efektif dibandingkan iklan di koran, karena televisi menggabungkan audio dan visual yang menarik perhatian. Yang kedua itu ada teori difusi inovasi. Pengertian dari teori ini adalah, teori ini menjelaskan bagaimana inovasi atau ide baru menyebar dan diadopsi dalam masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi dari inovator hingga mayoritas awal dan akhir, hingga akhirnya menyebar ke seluruh populasi. Contoh dari teori ini misalnya adopsi smartphone, di mana awalnya hanya sedikit yang menggunakan smartphone, kemudian semakin banyak yang mengikuti hingga mayoritas masyarakat memilikinya. Yang ketiga itu ada teori konstruksi sosial. Pengertian dari teori ini berpendapat bahwa realitas sosial dibentuk oleh interaksi dan persepsi individu dalam masyarakat yang menciptakan makna bersama. Contoh dari teori ini, pandangan terhadap gender, di mana peran pria dan wanita dibentuk melalui interaksi sosial dan budaya, bukan semata-mata oleh faktor biologis. Yang keempat ada teori fenomenologi. Pengertian dari teori fenomenologi adalah pendekatan dalam penelitian sosial yang fokus pada pengalaman subjektif individu dan bagaimana mereka memahami dunia di sekitar mereka. Contoh dari teori ini, penelitian tentang pengalaman pasien dengan penyakit kronis, di mana fokusnya adalah bagaimana mereka merasakan dan memahami kondisi mereka, bukan hanya data medisnya. Yang kelima ada teori analisis framing. Pengertian dari teori ini mengkaji bagaimana media membingkai atau menyusun berita dan peristiwa untuk mempengaruhi cara audiens memahaminya. Contohnya, peliputan media tentang demonstrasi, di mana framing bisa mempengaruhi apakah demonstrasi tersebut dilihat sebagai aksi, damai, atau kerusuhan. Yang keenam ada teori new media. Pengertian dari teori ini, Pierre Levy mengatakan bahwa media baru seperti internet dan media sosial menciptakan ruang baru untuk interaksi dan pengetahuan kolektif yang disebut kecerdasan kolektif. Contoh dari teori ini, Wikipedia sebagai platform di mana pengguna dari seluruh dunia bisa berkontribusi dan mengakses pengetahuan bersama. Yang ketujuh tuh ada teori kesenjangan pengetahuan. Pengertian dari teori ini mengusulkan bahwa media massa dapat meningkatkan kesenjangan pengetahuan antara kelompok sosial yang ekonominya tinggi dan kelompok sosial yang ekonominya lebih rendah, karena akses dan pemahaman yang berbeda terhadap informasi. Contoh dari teori ini, program literasi media yang lebih banyak tersedia di kota-kota besar dibanding di daerah pedesaan, yang menyebabkan warga kota lebih cepat mendapatkan informasi terbaru. Yang kedelapan ada teori efek persuasi. Pengertian dari teori ini mengeksplorasi bagaimana pesan media dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu melalui proses persuasi, termasuk kredibilitas sumber, daya tarik pesan, dan penerimaan audiens. Contoh dari teori ini, iklan layanan masyarakat tentang bahaya merokok yang berhasil mengubah perilaku masyarakat dengan menunjukkan efek negatif merokok secara visual dan emosional. Yang kesembilan ada teori efek ketakutan. Pengertian dari teori ini tuh menyatakan bahwa paparan media yang berkepanjangan terhadap konten kekerasan dapat menyebabkan ketakutan yang berlebihan pada penonton, yang disebut mean world syndrome.
Contoh dari teori ini, orang yang sering menonton berita tentang kejahatan mungkin merasa bahwa dunia lebih berbahaya daripada kenyataannya dan menjadi lebih takut terhadap lingkungan mereka. Yang ke-10 ada teori pemberdayaan Maxwell. Pengertiannya, teori ini menekankan bagaimana media dapat digunakan untuk memberdayakan individu dan kelompok melalui peningkatan akses informasi, partisipasi, dan kontrol atas media. Contoh dari teori ini, program radio komunitas yang memberikan platform bagi warga setempat untuk berbagi masalah dan solusi mereka, meningkatkan keterlibatan sosial dan pemberdayaan. Oke, yang ke-11 ada teori penekanan dan pengabaian. Pengertian dari teori ini berpendapat bahwa media memiliki kekuatan untuk menekan isu-isu tertentu dan mengabaikan isu lainnya, sehingga membentuk agenda publik. Contohnya, media yang lebih banyak meliput skandal politik tertentu, sementara mengabaikan masalah lingkungan yang sedang terjadi. Yang ke-12 ada teori teknologi media. Pengertian dari teori ini, McLuhan berpendapat bahwa media adalah pesan itu sendiri, yang berarti media yang digunakan untuk menyampaikan pesan memiliki dampak yang lebih besar daripada konten pesan itu sendiri. Contoh dari teori ini, perubahan dari surat cetak ke media digital mengubah cara kita berkomunikasi dan memproses informasi secara fundamental. Yang ke-13 ada teori deduktif dan induktif. Pengertian dari teori ini, proses penalaran dari premis umum ke kesimpulan khusus. Kalau induktif itu proses penalaran dari observasi khusus ke general umum. Yang ke-14 ada teori interaksi simbolik. Pengertian dari teori ini menekankan bahwa komunikasi terjadi melalui penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna bersama, yang dibentuk dan dipahami melalui interaksi sosial. Contoh dari teori ini, bahasa isyarat yang digunakan oleh komunitas tunarungu untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang ke-15 ada teori penetrasi sosial. Pengertian dari teori ini menggambarkan bagaimana hubungan interpersonal berkembang dari permukaan dangkal ke tingkat yang lebih intim melalui proses pengungkapan diri yang bertahap. Contoh dari teori ini, dua orang yang mulai sebagai rekan kerja kemudian berbagi informasi pribadi dan menjadi teman dekat. Yang ke-16 ada teori pengurangan ketidakpastian. Pengertian dari teori ini menyatakan bahwa dalam interaksi awal, individu mencari informasi untuk mengurangi ketidakpastian tentang satu sama lain yang dapat membantu membangun hubungan yang lebih stabil. Contoh dari teori ini, saat bertemu seseorang untuk pertama kali, kita mengajukan pertanyaan tentang pekerjaan, hobi, dan asal-usul mereka untuk mengenal mereka lebih baik. Yang ke-17 ada teori manajemen privasi komunikasi. Pengertian dari teori ini mengeksplorasi bagaimana individu membuat keputusan tentang pengungkapan dan perlindungan informasi pribadi mereka dalam komunikasi. Contoh dari teori ini, seorang teman memilih untuk berbagi masalah pribadinya hanya dengan sahabat terdekatnya karena merasa lebih aman dan percaya. Yang ke-18 ada teori disonansi kognitif. Pengertian dari teori ini menyatakan bahwa individu mengalami ketidaknyamanan atau disonansi ketika memiliki dua atau lebih kepercayaan atau tindakan yang saling bertentangan, dan mereka cenderung mencari konsistensi untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Contoh dari teori ini, seseorang perokok yang mengetahui bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan mungkin merasa tidak nyaman dan berusaha berhenti merokok atau merasionalisasi perilakunya. Yang ke-19 ada teori dialektika relasional. Pengertiannya, teori ini menekankan bahwa hubungan interpersonal berkembang melalui pengelolaan ketegangan antar kebutuhan yang saling bertentangan,
seperti keintiman dan kemandirian. Contoh dari teori ini, dalam sebuah hubungan, pasangan mungkin merasa perlu untuk bersama-sama waktu tertentu, tetapi juga membutuhkan waktu sendiri untuk menjaga keseimbangan. Yang ke-20 ada teori pengungkapan diri atau self-disclosure. Pengertiannya, teori ini mengacu pada proses di mana individu berbagi informasi pribadi dan rahasia mereka dengan orang lain sebagai cara untuk memperdalam hubungan dan membangun kepercayaan. Contoh dari teori ini, seseorang sahabat yang menceritakan tentang masa kecilnya yang sulit kepada temannya sebagai tanda kepercayaan dan kedekatan. Yang ke-21 ada teori groupthink. Pengertiannya, teori ini menjelaskan fenomena di mana kelompok cenderung membuat keputusan buruk atau irasional karena tekanan untuk mencapai konsensus dan menghindari konflik. Contoh dari teori ini, sebuah tim manajemen perusahaan yang mengabaikan peringatan tentang resiko proyek besar karena semua anggota merasa tertekan untuk setuju dengan keputusan pemimpin. Yang ke-22 ada teori informasi strukturisasi. Pengertian dari teori ini yang diperkenalkan oleh Anthony Gindens menekankan bagaimana struktur sosial dibentuk dan dipertahankan melalui praktik komunikasi berulang dan rutinitas dalam organisasi. Contohnya, kebijakan perusahaan yang awalnya informasi kemudian menjadi prosedur resmi karena terus-menerus diikuti dan diterapkan oleh para karyawan. Yang ke-23 ada teori budaya organisasi. Pengertian dari teori ini menyelidiki bagaimana nilai, norma, dan praktik yang ada dalam suatu organisasi membentuk perilaku anggotanya dan menentukan cara kerja organisasi. Contoh dari teori ini, sebuah perusahaan teknologi yang menekankan inovasi dan kreativitas dalam budayanya, mendorong karyawan untuk berpikir di luar kontak dan mengambil resiko dalam proyek mereka. Yang ke-24 ada teori informasi organisasi. Pengertiannya, teori ini dikembangkan oleh Carl Weick. Carl Weick itu menyatakan bahwa organisasi adalah sistem informasi di mana anggota secara terus-menerus memproses informasi untuk mengurangi ketidakpastian dan membuat keputusan. Contoh dari teori ini, sebuah perusahaan yang menghadapi pasar yang bergejolak dan mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk memahami tren dan mengarahkan strategi bisnisnya. Yang ke-25 ada teori jaringan. Pengertian dari teori ini menganalisis bagaimana hubungan antar individu atau entitas dalam sebuah jaringan atau network mempengaruhi aliran informasi, sumber daya, dan pengaruh dalam sistem tersebut. Contoh dari teori ini, dalam sebuah perusahaan besar, karyawan yang memiliki banyak koneksi informasi dengan departemen lain seringkali lebih cepat mendapatkan informasi penting dan dapat mempengaruhi keputusan lintas divisi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai 25 teori komunikasi. Saya Rizky Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.